ngeyel pergerakannya. Dan maunya fight terus, maunya coba terlibat duel dengan pemain tim lawan. Bagus ini pemain. Jadi sepak dia bukan bola saja selalu stylish, punya tapi cerita yang tidak terduga. Kadang, sebuah kemenangan besar bukan cuma soal skor, tapi tentang siapa yang menjadi pahlawan dan siapa yang justru menjadi sorotan negatif. Malam itu, timnas Indonesia menghantam China Taipei dengan skor telak 6-0 tanpa balas. Stadion GBT bergemuruh, euforia meledak, tapi di balik riuh kemenangan, tersimpan drama yang tidak bikin publik terbelah. Dua nama mencuat dengan nasib yang berbeda. Beckham Putra yang diam-diam mencuri perhatian banyak orang, dan Marcelino Ferdinand yang justru dihujani cemohan meski punya segudang talenta. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya terjadi di balik laga 6-0 itu? Kenapa satu dipuja sementara yang satu dihujat? Maka jangan kemana-mana karena Walney Sport akan membahas tuntas di sini, membuka setiap sudut cerita di balik kemenangan Garuda di malam itu. Mari kita bedah bersama-sama. Dia datang dengan nomor punggung 7, sebuah angka yang selalu melambangkan sang bintang, pemimpin, pemain andalan, Marcelino Ferdinand, pemain muda yang penuh talenta, kecepatan, dan keberanian. Tapi publik, mereka melihat hal yang lain. Sepanjang laga, sorotan kamera tak hanya mengabadikan gerakannya, tapi juga setiap kesalahan kecilnya. Setiap kali dia memilih menggiring bola yang terlalu lama, setiap kali peluang emas terbuang, sorokan berbuah menjadi desisan, pujian berubah menjadi cercaan. Publik menilai Marcelino sangat egois, terlalu ingin menjadi pahlawan sendiri. Dan memang bukan sekali dua kali publik melontarkan kritik itu. Malam itu, kritik itu meledak lebih keras. Seakan-akan kemenangan 6-0 pun tidak cukup untuk menutupi bayangan yang kelam sikap individunya. Marcelino berdiri di tengah lapangan, sosok muda dengan ambisi yang besar, tapi kini dibebani oleh label pemain yang egois. Sebuah kutukan atau mungkin justru ujian agar ia bisa membuktikan diri, hanya waktu yang bisa menjawabnya. Ya, main sama Tom, tapi juga jangan lupa Eliano yang main luar biasa juga hari ini. Dan saya pikir saya tidak punya style sama seperti Tom. Kita mungkin komplimen di lapangan. Saya juga tidak sabar untuk main sama dia di Persib dan Eliano juga. Saya tidak mau lihat kembali untuk era sebelumnya. Saya cuma mau lihat untuk era sekarang, dan saya bersyukur dengan Coach Patrick dan semua staf di sini. Di sisi lain di lapangan, muncul nama yang mungkin sebelumnya tidak banyak diprediksi bakal menjadi sorotan utama. Beckham Putra bukan sekedar nama yang familiar, tapi malam itu ia menjadi roh permainan. Bermain di sisi kanan, Beckham Putra tidak tampil mencolok dengan dribble berlebihan, tidak mencari spotlight untuk dirinya sendiri. Ia memilih peran berbeda, mengatur tempo, membaca ruang, pemain yang lebih memilih memberi ketimbang mengambil. Dan puncaknya, sebuah umpan matang, presisi, terukur, melayang ke arah Jordi Amat. Bom, gol pertama tercipta. Gol yang menjadi kunci mental lawan runtuh. Gol yang membuat seluruh stadion meledak. Beckham Putra tidak hanya merayakan berlebihan, ia hanya mengangkat tangan, menoleh ke rekan timnya. Publik pun sadar, inilah bedanya. Beckham Putra bermain bukan untuk dirinya, tapi untuk Garuda. Dan sejak saat itu, komentar publik pun berubah. Beckham Putra, pahlawan tanpa ego, playmaker sejati yang kita butuhkan. Malam itu, ia keluar dari bayang-bayang, dan namanya sekarang berdiri sejajar dengan bintang timnas lain. Satu laga cukup untuk membungkam keraguan. Beckham Putra, sosok yang selalu dipuja karena kerendahan hatinya di atas lapangan. Kemenangan besar ini hanyalah awal dari perjalanan panjang, karena di depan ronde 4 kualifikasi Piala Dunia sudah menanti. Dan di sana bukan lagi lawan sekelas China Taipei yang akan mereka hadapi, melainkan raksasa Asia, Saudi Arabia, Irak, dan yang lainnya. Garuda kini harus bersiap
dengan mental baja, strategi matang, dan kebersamaan yang tidak tergoyahkan. Pertanyaan besar pun muncul, apakah kolektivitas Beckham akan menginspirasi tim atau ego Marcelino bisa dikendalikan demi kepentingan bersama? Ya tentunya senang lah bisa membantu menang buat tim, yang penting tim menang dan alhamdulillah kita bisa menang dengan 4 gol. Ya mungkin karena 2+5 kan 7, jadi ya pakai 25 karena FIFA Messi bisa kan mungkin. Dan seolah-olah jadi hadiah tambahan, kabar gembira pun datang dari luar lapangan. Indonesia resmi naik ke peringkat 117 dunia, angka yang mungkin terlihat kecil di mata dunia, tapi bagi Garuda, ini adalah bukti bahwa perjuangan tidak pernah sia-sia. Sedikit demi sedikit, langkah demi langkah, Indonesia kini berdiri lebih tinggi dari sebelumnya. 117 bukan sekedar angka, ia adalah simbol bahwa mimpi di Piala Dunia semakin dekat, bahwa Garuda semakin diperhitungkan. Khusus nih bagi Beckham Putra, saya suka sekali permainannya. Jadi timnas kita butuh pemain seperti Beckham yang ngeyel pergerakannya. Dan maunya fight terus, maunya coba terlibat duel dengan pemain tim lawan. Bagus ini pemain. Jadi dia bukan saja stylish, tapi ini pemain yang cerdik. Nah ini sulit nih dibaca nih pergerakan dari Beckham. Dan saya mencatat ya, ini saya mencatat, saya buat catatannya. Jika saya tidak salah, Beckham itu memberikan sampai 6 umpan kunci. 6 loh, dia memberikan sampai 6 umpan kunci. Dan 6 umpan kunci itu semuanya dia berikan di babak pertama nih kalau nggak salah yang dia berikan. Sebentar ya, saya ngecek ya. Malam itu, drama itu mengajarkan kita suatu hal. Sepak bola bukan cuma soal skor, tapi soal karakter. Beckham Putra dengan kerendahan hati dan visi bermainnya, sedangkan Marcelino dengan ambisinya yang selalu membara. Dua kutub yang berbeda, tapi sama-sama penting untuk Garuda. Pertanyaan besar, ke depan, siapa yang akan menjadi kunci? Apakah Beckham Putra dengan keikhlasan berbagi, atau Marcelino yang harus belajar menahan egonya demi tim? Tulis pendapat lo, Sobat Garuda, di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, biar lo nggak ketinggalan setiap cerita dramatis dari perjalanan Garuda menuju Piala Dunia 2026 nanti. Hatur nuhun Sobat Garuda sudah menonton video ini. Nah kalau nggak salah diberikan, ya betul, di babak pertama semua ini loh, dia kasih umpan kuncinya loh 6. Salah satunya menjadi assist, yang dia berikan assist itu kepada Jordi Amat, kan Jordi Amat yang mencetak gol pertama ya, sorry saya agak sedikit lupa. Jordi Amat yang mencetak gol pertama, kan itu dia langsung memberikan assist kan. Nah jadi memang kelihatan bahwa Beckham Putra ini juga adalah pemain yang memang tidak egois, jadi dia juga bisa memberikan umpan. Yeah, he started 10 with a good job. I think that Rian is a player who can play in different positions and very good. He's been in the game, fantastic. He's a real team player. And I think that today he played on 2 or 3 different positions and he executed very well.